Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru dimanapun Anda berada. Saya Suyanto, CGP 9 Kota Semarang, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.3 kali ini, saya akan memaparkan berkaitan dengan visi guru penggerak. Sebelum belajar tentang visi guru penggerak, kita harus tahu berkaitan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IE. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif atau IE? Adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki basis berupa kekuatan. Strategi inquiry apresiatif ini dapat dikatakan sebagai strategi solutif karena memiliki solusi perubahan yang selama ini tidak terdapat pada jenis pendekatan yang lainnya. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, kekuatan individu maupun kelompok akan diaktualisasikan atau dikolaborasikan untuk membuat suatu perubahan yang berdampak. Dalam ini adalah pembelajaran dengan paradigma terbaru. 3 hal langkah untuk meluluskan visi guru penggerak. Yang pertama, menyusun visi. Yang kedua, menyusun kalimat prakarsa perubahan. Yang ketiga, menuangkan prakarsa perubahan dalam kampas metode Bagja. Berbicara tentang visi, kita harus tahu pengertian tentang visi itu apa. Visi adalah gambaran masa depan yang akan kita raih dalam waktu yang telah ditentukan. What we believe we can be. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Apa yang hendak dicapai, itulah visi. Setelah visi terbentuk, maka akan kita proklamirkan apa visi kita. Visi guru penggerak yang saya susun adalah terwujudnya peserta didik yang kreatif, inovatif, berkebinekaan global, dan menjunjung semangat kolaboratif, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah visi guru penggerak terbentuk, maka tugas kita yang kedua adalah menyusun prakarsa perubahan. Ibu Bapak, guru hebat di Indonesia, transformasi pendidikan menuntut komitmen dan kerja kolektif kolaboratif semua pihak. Selain itu, juga perlu kelahirnya prakarsa perubahan yang menjadi embrio penting transformasi pendidikan. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terdapat sejumlah prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang fundamental. Pendidikan dimaknai sebagai ladang persemaian benih-benih kebudayaan. Maka, pendidikan yang baik akan melahirkan budaya bangsa yang unggul dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya, lahirlah pernyataan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif. Itu prakarsa perubahan yang kami angkat. Selanjutnya kita akan menuangkan tadi dalam tahapan Bagja sesuai dengan prakarsa perubahan yang kita buat. Inti pendekatan inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Bagja merupakan akronim dari BAGJA. B yang pertama, buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Kelima langkah utama Bagja diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif.
Inkuri apresiatif merupakan sebuah filosofi, suatu landasan berpikir berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Oke, kita akan melihat matrik bagjanya. Yang pertama, prakasa perubahan yang tadi sudah diambil adalah meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif. B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang kami munculkan adalah bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan kreativitas dan berpikir kritis peserta didik. Kaitan dengan lain tadi, ada 3 tindakan yang kita ambil. Yang pertama, mencari informasi dari literatur, buku, jurnal, dan makalah terkait pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya kemampuan kreativitas dan berpikir kritis peserta didik. Dan yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik pada peserta didik sebelum memulai pembelajaran untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, siapa guru yang mempunyai kecakapan melakukan pembelajaran inovatif? Pembelajaran inovatif macam apa yang digunakannya? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana melaksanakan pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik tadi? Jadi kaitannya dengan tes diagnostik tadi. Yang pertama, tindakan yang saya ambil, mencari guru atau praktisi pendidikan yang mempunyai keahlian dalam pembelajaran inovatif untuk berbagi praktek baik kepada kami dan semua warga sekolah. Yang kedua, mencari literatur terkait macam-macam pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan kreativitas dan berpikir kritis sesuai dengan karakteristik siswa dan pelaksanaannya seperti apa. Tahap yang ketiga, G, gali mimpi. Mulai dari pertanyaan, apakah pembelajaran inovatif dapat meningkatkan kemampuan kreativitas dan berpikir kritis peserta didik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pembelajaran inovatif dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, semua kelas, dan semua jenjang? Yang ketiga, bagaimanakah keterkaitan pembelajaran inovatif dengan pengembangan profil pelajar Pancasila? Terkait dengan pertanyaan tadi, akhirnya timbul tindakan. Yang pertama, menyusun lembar observasi dalam pembelajaran untuk mengukur sejauh mana peningkatan kemampuan kreativitas dan berpikir kritis bersama pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, menggunakan lesson study untuk mengundang guru lain dalam pembelajaran inovatif sehingga dapat melihat bagaimana sih pembelajaran inovatif tadi. Dan ini adalah salah satu praktek berbagi praktek baik ya yang dilakukan oleh praktisi dan teman-teman yang lain. Yang ketiga, mencari informasi baik dari literatur maupun ahli atau praktisi keterkaitan antara pembelajaran inovatif dengan profil pelajar Pancasila. Tahapan yang keempat adalah C, jabarkan rencana. Dimulai dari pertanyaan, bagaimana menjadikan pembelajaran inovatif sebagai suatu kebiasaan dalam meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pertanyaan yang kedua, pembelajaran seperti apa yang termasuk pembelajaran inovatif sehingga dapat meningkatkan 2 kemampuan peserta didik tadi. Yang ketiga, bagaimana budaya baik pembelajaran inovatif dapat terus terjaga dan terlaksana di sekolah, di semua kelas, di semua pembelajaran. Terkait dengan 3 pertanyaan tadi, ada tindakan yang kita ambil. Yang pertama, menyusun modul ajar, bahan ajar, dan LKPD, serta alat evaluasinya untuk setiap mata pelajaran, setiap tingkatan kelas yang berbasis pembelajaran inovatif. Yang kedua, memberikan pilihan yang beragam terkait pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajarannya. Dan yang ketiga, memberikan apresiasi atau reward kepada peserta didik terkait pencapaian kompetensinya di bidang kreativitas dan berpikir
kritis. Langkah yang terakhir adalah huruf A yang kedua, yaitu atur eksekusi. Mulai dari pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terkait keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan kreativitas dan berpikir kritis peserta didik. Dan pertanyaan yang kedua, kepada siapa guru, siswa, atau bahkan orang tua untuk dapat berdiskusi jika terjadi masalah dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena pertanyaannya dua, maka tindakannya pun saya ambil dua. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang memungkinkan pelaksanaan pembelajaran inovatif dan menyusun jadwal supervisi pembelajaran. Tindakan yang kedua, menyusun tim penanggung jawab pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan guru BK, wali kelas, dan tim kurikulum. Oke, demikian paparan saya terkait tentang demonstrasi modul 1.3 berkaitan dengan visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.